Pernah kepikiran gak sih kalau solusi untuk salah satu masalah terbesar kita, yaitu banjir, sebenarnya tersembunyi tepat di bawah kaki kita? Hari ini, kita bakal gali lebih dalam sebuah ide yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya bisa luar biasa. Coba bayangin deh, sepanjang tahun 2023, Sulawesi Tengah itu dilanda banjir besar sebanyak 57 kali. Ini bukan sekedar angka loh ya, ini adalah status bencana alam nomor 1 di wilayah itu. Serius banget kan masalahnya? Nah, pertanyaan ini jadi kunci dari semuanya. Kalau tanahnya sehat, dia bakal bekerja kayak spons raksasa, menyerap air hujan dengan gampang. Tapi, kalau tanahnya rusak, air jadi gak punya tempat buat pergi. Akhirnya, ya meluap, merusak rumah, dan menghancurkan lahan-lahan pertanian. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Seberapa besar sih masalah ini, dan kenapa para ilmuwan tuh kayak lagi balapan sama waktu buat nemuin solusinya? Data dalam 1 dekade terakhir ini nunjukin tren yang jujur aja cukup bikin khawatir. Angka kejadian banjir itu naik terus secara drastis dan konsisten. Ini bukan cuma soal genangan air, tapi ini ancaman langsung buat ketersediaan pangan dan keamanan kita semua. Ngadepin tantangan sebesar ini, para peneliti justru nggak lari ke teknologi yang super canggih. Sebaliknya, mereka kembali ke sebuah ide yang luar biasa sederhana, buat bantu bumi kita menyerap lebih banyak air. Konsepnya tuh simple banget, tapi brilian. Intinya, kita kasih jalan pintas buat air hujan, biar dia bisa langsung meresap ke dalam tanah. Jadi airnya nggak sempat numpuk di permukaan, dan akhirnya jadi banjir. Jadi, dengan bikin banyak lubang-lubang kecil kayak gini, tujuannya adalah mengubah permukaan tanah itu sendiri jadi, yaitu tadi, spons raksasa. Tapi, ide sebagus apapun kan harus diuji coba ya kan? Nah, buat mastiin teknologi sederhana ini beneran ampuh, para ilmuwan langsung turun ke lapangan. Mereka bikin eksperimen di Desa Balongga, daerah yang emang udah jadi langganan banjir. Menariknya, mereka milih 2 lokasi yang beda banget. Satu, lahan hutan yang masih lumayan alami, satunya lagi lahan pertanian yang jelas sering diolah. Kenapa? Ya buat lihat gimana kondisi tanah yang berbeda ini ngaruh ke hasil akhirnya. Tim peneliti ini nggak cuma pasang lubang terus lihat hasilnya. Oh enggak, mereka ngukur banyak hal penting, mulai dari seberapa cepat air meresap sampai komposisi tanahnya itu sendiri, kandungan organiknya gimana. Tujuannya satu, buat benar-benar paham kenapa lubang ini bekerja atau jangan-jangan nggak bekerja sama sekali. Dan dari sinilah ceritanya jadi makin menarik. Apa yang mereka temukan? Ternyata jawaban sebenarnya itu bukan ada di lubang yang mereka gali, tapi ada di kondisi tanah yang emang udah ada dari awal. Hasil lab pertama aja udah bikin kaget. Ternyata tanah di hutan dan di lahan pertanian itu dua-duanya jenisnya berpasir. Padahal kan tanah berpasir itu biasanya gampang banget kena erosi. Bukan tipe tanah yang kita harapkan bisa nahan air. Aneh kan? Bahkan nih, tanah di hutan itu isinya lebih dari 91% pasir. Kalau pakai logika biasa, harusnya air langsung meresap cepet banget dong. Tapi ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Nah, coba lihat data ini baik-baik. Perbedaan yang paling mencolok antara 2 lokasi ini ternyata bukan jenis tanahnya, tapi kandungan karbon organiknya atau C organik. Angka inilah yang jadi petunjuk terbesar buat mecahin misteri ini. Jelas banget kan? Tanah hutan itu punya bahan organik lebih dari 2 kali lipat dibandingin lahan pertanian. Inilah dia faktor pembedanya. Ini kunci buat menciptakan tanah yang sehat dan jago menyerap air. Gini deh, bayangin bahan organik itu kayak lem alami di dalam tanah. Dia yang ikat butiran-butiran pasir, menciptakan rongga-rongga kecil di antaranya. Proses ini bikin tanah jadi lebih gembur dan nggak padat. Intinya, mengubah tanah dari yang tadinya kayak batu bata, jadi kayak spons yang empuk. Jelas, kemampuannya nyerap air jadi jauh lebih efektif. Dan hasilnya, kelihatan jelas banget dari data ini. Setelah 1 jam, tanah hutan yang kaya bahan organik itu terus-terusan nyerap air jauh lebih cepat. Beda banget sama tanah pertanian yang padat dan miskin bahan organik. Jadi, sampai sini kita bisa tarik kesimpulan penting. Meskipun lubang biopori itu ada gunanya, tapi teknologi ini nggak bisa sendirian ngatasin akar masalahnya, yaitu kondisi tanah yang buruk. Kesimpulan dari penelitian ini jelas banget. Cuma gali lubang aja tuh nggak cukup. Solusi jangka panjang yang beneran manjur itu ya dengan memperbaiki atau merehabilitasi tanahnya itu sendiri.
Terus solusinya gimana dong? Bukan dengan gali lebih banyak lubang, tapi dengan menghidupkan kembali tanahnya. Caranya ya dengan metode-metode kayak nambahin kompos, nanam tanaman penutup tanah, sampai menerapkan agroforestry. Ini semua tujuannya buat mengembalikan kemampuan alami tanah buat ngelola air. Jadi, pelajaran penting dari penelitian ini tuh sebenarnya simpel. Bekerja selaras dengan alam, dengan cara memperbaiki kesehatan tanah, itu adalah fondasi utama untuk membangun ketahanan yang kuat dalam menghadapi perubahan iklim. Kita sibuk membangun kota-kota dari beton dan baja, padahal mungkin aja solusi iklim terbesar kita selama ini memang sudah terkubur, tepat di bawah kaki kita. Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.